salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Para sejawat sekalian, saya mendapatkan tugas untuk berbicara tentang perlindungan tenaga kesehatan terhadap risiko hukum dan kekerasan. Baik. Saya lanjut. Situasi saat ini terkait dengan hubungan rumah sakit dokter pasien, di mana terdapat suatu patologi sosial, ada fenomena David versus Goliath, di mana pihak pasien itu bisa seolah-olah merasa diposisikan sebagai yang tertindas, sementara dokter itu adalah pihak yang Goliath, yang kuat, sisi yang kuat, bisa meng-COVID-COVID-kan pasien dan seterusnya. Berikutnya terkait biaya pelayanan kesehatan. Kita sudah mafhum tentang terkait berapa hak kita di BPJS. Belum lagi hubungan rumah sakit dan dokter. Itu juga merupakan perjuangan tersendiri. Dan tekanan itu semakin timbul ketika ada situasi pandemi COVID ini. Isu sentralnya adalah, lalu apa alasan kok melakukan tindakan hukum terhadap dokter? Apa alasan melakukan tindakan kekerasan terhadap dokter? Justified-kah alasan-alasan itu tadi? Dan ketika kita akan fight back, mencegah, menanggulanginya, 3 jari menuding pada diri kita sendiri. Bereskah kita? Bersihkah kita? Dibandingkan dengan mereka yang melakukan tindakan-tindakan itu terhadap kita. Baik, sejawat, ada 3 norma yang terkait dengan kita, hukum, etik, dan disiplin. Saya tidak akan membahas masalah etik dan disiplin, tetapi kita bahas masalah hukum dan sedikit tentang kekerasannya saja. Baik. Untuk itu diskusi pada hari ini, saya bagi di dalam 3 tahap, 3 sesi, yaitu pertama, risiko dalam pelayanan kesehatan yang akan menimpa dokter dan tenaga kesehatan. Yang kedua, regulasi-regulasi terkait proteksi tenaga kesehatan. Mohon maaf, saya akan coba tampilkan regulasi-regulasi persisnya yang terkait dengan kita, dan kita akan secara crispy, secara renyah, kita akan menginterpretasikan. Bukan untuk memamerkan pasal ini, pasal itu, akan tapi kita yakin bahwa memang ada aturannya. Dan ada cantolan hukumnya untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah upaya proteksi tenaga kesehatan. Mari kita lihat yang pertama. Dalam pelayanan kesehatan, kita akan menempuh suatu risiko. Apa saja pelayanan kesehatan itu? Termasuk sebagai polisi, sebagai militer, itu ada risiko. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengendalikan risiko itu tadi. Seorang tentara militer itu tidak akan cengeng. Nanti kalau saya ketembak bagaimana? Selalu dikatakan, ingat supaya orang tidak takut. Peluru itu sudah ada namanya. COVID itu juga udah namanya. Kalau memang dasar mau kena, ya kena saja. Gitu tadi. Nah, sehingga bagaimana kita memanage dan mengelola risiko itu tadi. Baik. Pertama, risiko kekerasan. Kekerasan pada tenaga medis bisa kekerasan verbal, kekerasan nonverbal, dan juga kekerasan fisik. Kekerasan verbal itu bisa langsung di tempat kejadian ataupun melalui media sosial. Sedangkan kekerasan nonverbal itu berupa sikap dan body language. Kekerasan fisik itu jelas saja. Tapi ada campuran-campuran antara kekerasan nonverbal dan fisik. Masih ingat kita pada waktu ada vaksin palsu. Ada seorang sejawat dokter praktik, dia tuh
terkena korban dapat distribusi vaksin palsu. Digeruduk dia oleh pasien-pasien, dan kemudian pasien dengan sopannya, "Dok, saya kecewa sama dokter, saya mohon izin, saya ludahi dokter ya," langsung diludahi. Mau apa? Nah, ini termasuk antara nonverbal dan fisik dan terusnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kita upaya fight back-nya. Tetapi tentu saja 3 jari yang menuding kita itu kita beresi dulu. Baik. Lalu di saat itu secara normatif, terima kasih Prof. Wila sudah menyampaikan apa itu norma. Itu ada disiplin, ada hukum perdata, hukum pidana dan terusnya. Nah, MKDKI ujungnya adalah pencabutan STR. Kalau dinyatakan salah. Perdata ganti rugi dan pidana itu adalah polisi atau jaksa. Itu adalah risiko-risiko yang kita hadapi dengan gagah berani mestinya. Dan saya cocok sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Nasar. Nanti ujungnya adalah bahwasanya siapa sih yang berkewajiban memproteksi profesi kita? Pertama diri sendiri, kedua sejawat atau kolega kita. Sehingga setiap tim SWAT di US atau di negara manapun juga, dia berkewajiban memproteksi koleganya. Begitu juga seorang dokter. Apakah kita sudah memproteksi kolega kita atau justru kita menyembelih kolega kita? Ingat, pada waktu saya di MKDKI, itu 70% kasus yang diadukan ke MKDKI adalah karena ucapan sejawat yang lain. "Bu, kenapa ngadu, Bu?" "Iya, soalnya kata dokter saya, itu kok kayak begini nih, berobat di mana?" Ini akibatnya kalau berobat itu ke sana dulu, lain kali ke sini. Kalau enggak ya begini, ini akibatnya. 70%. Beda sama militer yang mereka itu memproteksi sesama koleganya. Yang intinya adalah kita harus loyal semuanya. Termasuk juga bagaimana organisasi profesi kita memproteksi. Baik. Nah, mari kita masuk kepada nuansa medical malpractice. Kita sudah mengetahui bahwa medical malpractice, malpraktek, bukan istilah hukum. Tidak ada ketentuan hukum pun yang mengatakan orang kena pidana atau kena ganti rugi karena malpraktek. Nggak ada. Itu adalah masalah sosial. Intinya adalah kita tidak patuh pada standard of care, standar profesi. Dan kalau kita kaitkan dengan hukum, harus ada damage, yaitu injury. Harus ada. Baik. Mari kita lihat. Tidak usah mengernyitkan kening. Kalau kita lihat pasal, memang ini ada tadi. Ini dikatakan bahwa setiap orang itu memang berhak menuntut ganti rugi. Itu memang konsekuensi dari profesi. Tapi ingat pasal 2-nya, ayat 2-nya, yaitu tuntutan ganti rugi itu tidak berlaku kalau dalam keadaan gawat darurat. Ini satu profesi. Nah sekarang kita melihat mana perlindungan hukum bagi dokter. Apakah artinya adalah kalau ada perlindungan hukum dari dokter, begitu dokter bermasalah, maka kemudian entah dari manapun, dari mana datangnya, sediakan lawyer. Enak betul ya, gitu. Nah, ini sebenarnya itu adalah sudah ada memang, tidak hanya pada dokter saja, akan tapi pada setiap orang berhak menolak perlindungan dan kepastian hukum yang setara. Ini adalah hak konstitusi kita sebagai warga negara. Nah, kemudian kita jabarkan di dalam penyelenggaraan tenaga kesehatan mesti ada dong. Dan khusus tenaga kesehatan itu dirumuskan secara tegas, eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan.
Nanti akan kita lihat. Di mana kalau yang lain itu tidak dirumuskan. Turunan dari pasal 28 Undang-Undang. Jadi pemerintah, undang-undang, PP, dan seterusnya itu tadi, itu akan memberikan rambu-rambu. Sejawat, mohon jangan disikapi demikian ya, bahwa berikan dong perlindungan hukum pada kita. Terus kita sendiri tidak patuh pada hukum, kita langgar standar profesi, kita seenak-enaknya. Artinya adalah tolong berikan perlindungan hukum atas tindakan malpraktek saya. Tentunya kan tidak demikian kan tentunya. Nah, Prof. Vila tadi sudah mengatakan, begitu ada hak perlindungan hukum, ada kewajiban juga. Patuhilah standar profesi. Dan terusnya. Nah, ini sudah. Makanya ini kita lihat. Wujudnya ada nggak sih? Ini dia. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya preventif. Baik. Nah, terhadap baik tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Nah, sekarang untuk itu, kapan seseorang itu diklaim risiko? Kalau dia itu salah. Salah itu apa? Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Apa sih sesuatu yang seharusnya dilakukan? Yaitu standar. Kalau orang tidak melanggar standar, terus diklaim atau digugat, wah itu kita lawan habis-habisan. Nah, salah satunya adalah berhak mendapatkan imbalan profesi, honorarium, dan perlindungan hukum sesuai dengan profesinya. Jelas itu. Kalau apa? Kalau dia tuh sesuai dengan standar, kerjanya tuh baik-baik aja. Apakah ya kita mengharapkan saya bekerja seenaknya, proteksi saya dong? Tentunya kita tidak senaif itu tadi. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tentang nakes pun sudah mengatakan bahwasannya tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, SOP dan seterusnya. Sekarang kalau tidak melakukan sesuai dengan SOP, suaranya hilang, Prof. Maaf, Prof, suaranya hilang. Maaf, Prof, tolong. Suaranya hilang, Prof. Mungkin kepencet. sekarang bagaimana? Sudah jelas, sudah jelas. Silakan lanjut, Prof. Oke. Lama nggak tadi hilangnya atau sebentar saja? Bentar aja, Prof. Bentar, 3 detik kali, 3 detik. Oke, jadi peranan standar itu harus dipatuhi supaya kita itu eligible untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pertanyaan berikutnya adalah siapa sih orang yang akan perform? Bisa saja kita ini hilaf melakukan. Ya sudah. Kita melanggar, ya sudah. Maka kita akan dilindungi seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya dokter juga misalnya tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien. Seperti banyak yang dilayangkan oleh somasi-somasi kepada dokter dan rumah sakit. Pasiennya nggak sembuh, segala macam. Itu jelas bahwa kita tidak menjamin itu proteksi terhadap kita. Artinya, somasi semacam itu tidak usah kita khawatirkan. Kemudian juga kita itu hanyalah menjamin upaya yang terbaik. Inilah mematuhi
itu sama dengan dilindungi secara hukum. Janganlah mempersulit BHP2A, Dr. Nasar, yang diminta untuk melindungi seorang dokter yang memang malpraktek, begitu. Ini tadi kan ya, sudah saya bilang. Karena setiap orang itu berhak untuk ganti rugi. Nah, apakah tenaga kesehatan itu bebas dari gugatan perdata? Kita lihat. Tidak. Wajar sebagai warga negara. Kita tidak minta diistimewakan kok. Kemudian, Undang-Undang Nakes pun mengatakan bahwasanya dapat minta ganti rugi terhadap kerugian akibat tenaga kesehatan. Namun diselesaikan dulu dengan mediasi dan juga negosiasi. Pokoknya tidak hanya mediasi, tapi artinya adalah bagaimana jalur di luar pengadilan. Nah, dan ini juga ada proteksi-proteksi lainnya yang tadi tidak melakukan penyerapan dengan keuangan darurat. Ini. Jadi bukannya artinya mengartikan suatu proteksi hukum adalah kita MOU dengan polisi begitu saja, terus kita andalkan itu. Kalau kita salah pun kita tetap terlindung. Apa ya begitu? Sebenarnya tidak demikian. Nah. Jadi undang-undang di bidang kesehatan itu tidak berkehendak menghilangkan tuntutan pidana dan perdata bagi nakes yang memang melakukan pelanggaran hukum. Bukan disiplin ini. Maaf ini keliru. Kalau tidak, kita akan dituding oleh masyarakat. Ini kok ada kelompok masyarakat yang diistimewakan betul dan betul. Lihat ini. Jadi, apa yang disajikan oleh negara itu saat ini sudah sangat logis, yaitu proteksi normatif. Memperpendam hukum asalkan sesuai dengan standar profesi. Jelas ini. Jadi nanti letak pembuktiannya, buktikan kalau misalnya ada pihak yang menuntut dokter tenaga kesehatan, dia berkewajiban membuktikan, buktikan sebelah mana dokter gigi tenaga kesehatan melanggarnya. Nah, sekarang ya, bebaskah kita dari tuntutan pidana atau perdata? Ini terkait dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan MKDKI. Banyak yang mengatakan, sudahlah, dokter itu bikin peradilan profesi sendiri saja. Supaya mungkin, karena orang lain tuh nggak ngerti kedokteran. Hakimnya dokter, pembelanya dokter, tersangkanya dokter. Tetapi gugatan ke MK pun ini tidak dikabulkan. Artinya adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak berkehendak menghilangkan tuntutan pidana dan perdata supaya profesi dokter tetap dihormati dan tidak dianggap sebagai kelompok eksklusif. Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak menghendaki adanya peradilan profesi seperti mahkamah pelayaran atau apa, beda. Nah, kalau masalah hukum itu di pengadilan, masalah disiplin itu adalah di MKDKI. Pelanggaran disiplin itu tidak serta-merta katakan dinyatakan salah secara disiplin, itu ada di dalam amar putusannya, dalam irah-irahnya adalah bahwasanya dia itu untuk kehormatan profesi dan tidak serta-merta sama diartikan dengan skuld atau kulpa. Nah, kemudian juga salah satu proteksi juga adalah punyakah kita legalitas? Sekarang kita nggak punya izin, nggak ada rekomendasi dari dan terus digugat, dituntut, kemudian minta perlindungan. Apa ya itu kerjaannya dari BHP2A? Tentunya tidak kan ya. Janganlah bikin gara-gara gitu loh. Terakhir adalah tentang proteksi. Proteksi terhadap kekerasan. Oh sebentar, Pak Moderator,
Apakah boleh saya lanjutkan walaupun sudah agak lewat waktunya? Silakan, Prof. Masih ada waktu 5 menit. Silakan, Prof. Boleh, baik. Barrier fisik, barrier proteksi regulasi, dan deterrence. Artinya barrier fisik itu adalah ketika kita melakukan tindakan, hadirilah ada tenaga kesehatan lain sebagai saksi atau apapun juga. Kedua, dampingi dengan petugas security. Zaman sekarang udah begitu. Kalau tidak, kita mungkin ada satu kurikulum pelajaran karate atau taekwondo, apa begitu. Nah, kemudian proteksi regulasi itu adalah bagaimana SOP di institusi kita itu memproteksi kita, memang demikian, pasang CCTV dan terusnya. Dan yang terakhir adalah deterrence atau penjelasan. Itu mestinya ID kalau sampai ada yang melakukan kekerasan kepada dokter atau PPNI pada perawat, kejar gitu dia. Kejar. Deterrence, bikin jerah. Kemudian bagaimana secara legal? Seseorang itu berhak memperoleh perlindungan apabila kewajiban-kewajibannya itu sudah dipenuhi. Jadi bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa kekerasan, kemudian tidak bisa dipersalahkan sepanjang ini yang paling penting yang ketiga, memenuhi standar SOP dan SOP. Kemudian secara definisi adalah mendapatkan bantuan hukum. Nah, ini dari mana nih? Nanti. Apakah free? Ataukah ini tugasnya BAP 2A? Kemudian memperoleh kesempatan membela diri apabila ada gugatan. Nah, sekarang apa sih makna perlindungan hukum? Makna perlindungan hukum itu bukan berarti negara menyediakan lawyer atau menyediakan lawyer. Bukan juga membuat dokter itu kebal hukum. Dokter agar tidak bisa dituntut atau digugat selama melakukan praktek. Nah, kalau prakteknya amburadul gimana? Nah, disinilah memberikan yankes proteksi dengan ketentuan peraturan perundang-undang, bekerja bebas sesuai dengan profesi. Ini adalah makna dari perlindungan hukum. Jadi bukan duduk-duduk saja, kemudian nanti selalu ada yang mendampingi kita. Nah, apabila ada perlindungan hukum, maka kita lakukan medical legal analysis. Mulai dari claim identification. Ini ada metode dan ada tekniknya. Dan juga jangan lupa bahwa rumah sakit itu juga bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itulah rumah sakit mengkredensial kita. Jadi rumah sakit nggak boleh misalnya membiarkan tenaga kesehatan atau dokter tadi sana sini. Jangan gugat kami. Kami kan fasilitasnya. Yang salah itu adalah si profesinya. Nggak bisa. Dua-duanya kena. Walaupun ini adalah profesinya. Nah, bagaimana teknik menghadapinya tadi? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bila pasien belum membawa kuasa hukum, pertahankanlah physician-patient relationship. Apabila pasien sudah membawa kuasa hukum, maka hubungan dokter pasien sudah putus, jangan dihadapi lawyer atau keluarga. Salah. Banyak yang orang memanggil komite medis untuk melawan lawyer. Enggak. Terus apakah mengharapkan dijelaskan patofisiologinya begini gitu, terus lawyernya akan mengatakan terima kasih atas penjelasan dokter, kami pulang saja. Enggak. Akan dilihat, dicari sampai di situ ada lubang-lubang tertentu. Sehingga orang hukum, orang hukum. Apakah dia pasien kalau sudah menghadapi dia bukan pasien lagi, dia bekas pasien. Nah, jangan bertindak sendiri. Makanya saya katakan pasal 44 tadi itu. Kemudian legal defense itu adalah bagaimana kita sesuai dengan regulasi, khususnya dengan standar ini tadi, dan dasarnya harus ada bukti-bukti. Rekam medis lengkap, informed consent, dan seterusnya. Jangan lupa persiapan finansial, legal cost, biaya. Terdiri dari biaya perkara,
dan kasusnya. Orang kan berpikir, loh kok ada masalah beginian juga. Nah, ingat, jangan lupa ya, di dalam setiap rupiah yang kita terima, di situ kewajiban kita untuk memproteksi risiko yang kita timbulkan. Kemudian belum lagi kalau ada komplain dan klaim. Bedakan antara komplain dan klaim. Kalau komplain itu jangan dihadapi pakai bagian legal kita. Karena itu masalahnya masalah PR, public relation. Pasien berkeluh kesah. Beda dengan pasien mengklaim. Ini sudah masalah hukum. Bedakan itu. Ketidakmampuan membedakan ini akan memperkeruh suasana. Akan tetapi yang namanya potential compensated event itu jangan orang defense. Misalnya ketinggalan instrumen di dalam perut pasien misalnya. Jelas tentunya adalah kita remove, itu aja. Nah, tentunya kalau ada satu klaim itu harus dibuktikan. Jangan langsung main settlement begitu aja. Buktikan apakah liable atau enggak liable. Hanya kalau liable itu, inilah yang dikatakan sebagai medical legal analysis tadi. Memperkirakan bagaimana posisi dari kita. Kenapa sih kok orang mengklaim karena dokternya salah? Oh tidak, saya ini udah benar loh, praktek dengan baik. Kok diklaim juga? Ingat para sahabat, mengklaim itu bukan karena kita salah, tapi karena pasien tidak puas. Dan bahkan ada pasien dokter itu bekerja dengan baik, atau dokter itu salah, pasien nggak mengklaim. Ini karena predisposing factor, karena lifestyle, dan kemudian faktor demografik ini dari pasien ini cuma tadi. Misalnya ada saudara-saudara kita dari etnis tertentu yang gemar menggugat. Dia umumnya jadi pengacara dan anggota DPR. Nah, itu kita sudah tahu lah gitu deh. Nah, kemudian bagaimana persepsi mereka tentang kualitas dan terusnya, apalagi mereka juga sudah tahu terhadap informasi medis. Kalau ada precipitating factor-nya, seperti misalnya ada efek yang tidak dikehendaki, nggak ada konsen dan kebijakan yang buruk, itu bisa terjadi. Nah, bagaimana memanage risiko tadi, legal risk maupun tadi, itu adalah kita hindari risiko tadi. Kita kurangi risiko tadi. Kita terima risiko itu tadi. Kita pindahkan risiko itu tadi. Dan kalau risiko fisik, pakailah physical barrier itu tadi. Nah, intinya adalah kita tetap akuntabel loh ya. Kalau risiko itu diketahui, cegahlah, patuhi standar profesi. Kalau ada masalah, kita khilaf, diberesin. Baru itu adil. Take home message-nya adalah, yang pertama, preventing and preparing. Dokter itu mempunyai kewajiban profesional untuk memproteksi pasien dan diri sendiri dari potensi kerugian yang timbul akibat pelayanan kesehatan. Ketika Anda mengemudi mobil, maka Anda harus bayar jasa harja. Karena di situ terdapat potensi Anda untuk mencelakakan orang. Sebelum terjadi. Kedua, sharing liability. Fasiankes ikut bertanggung gugat terhadap tim dokter. Anda tidak sendirian. Yang terakhir adalah how to survive with claim. Itu adalah medical legal defense. Mudah-mudahan profesi bisa tetap bertahan. Saya yakin Dr. Nasar dan kawan-kawan dan juga jajaran ID akan bisa bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.